Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bukti bahwa kalian siaran langsung dalam proses pembelajaran ya, yang akan dipantau oleh dengan dibuktikan tanda uji kompetensi. Ya. Hari ini adalah hari Senin tanggal 6 2021 dan kalian hari ini akan diajak untuk mengikuti pembelajaran tentang proses perubahan wujud. Wabil Islam Robi Sidni anakku untuk lebih memantapkan rasa kameranya nge-freeze. Pak. Ngelek. Ngelek, Pak. Males. Hiduplah Indonesia. Siapakah yang menciptakan lagu Indonesia Raya? WR Supratman. WR Suparman. Saya Pak. Nah, bagus ya. Nah, anak-anakku hari ini kita akan Mana Pak? Yang cepat Bang. Bentar. Ya. Oke, setelah mendung, kalau udah misalnya mendung, gelap, mungkin akan hujan. Nah, pertama ada proses panas yang sangat menyengat. Perhatikan, ya, panas yang sangat menyengat, panas sekali, karena ada proses nanti ada proses penguapan. Itu Bapak, ya, suruh kalian coba dibaca Jainul, paragraf pertama. Yang paragraf pertama. Melalui berbagai proses terjadinya hujan. Proses hujan bisa berjalan secara maksimal dan hujan akan turun pada kurun waktu yang tepat sehingga tidak mencemaskan warga. Di seluruh dunia menunggu kedatangan hujan yang selalu ditunggu. Ya, oke, cukup. Nah, dari tubuh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, benda-benda lain yang mengandung air. Selesai, Pak. Ya, oke, perhatikan. Sebelum diteruskan adalah sirkulasi hujan. Nah, air hujan, perhatikan. Air yang ada di permukaan bumi itu bisa juga berasal dari sungai, ya, dari danau, dari laut,
Nah, Oh, dari tubuh kita. Nah, ya, dari tubuh kita, dari hewan dan sebagainya. Nah, ini setelah mengalami proses penguapan, maka terjadilah hujan. Maka kalau kalian lihat, ya, ketika terik matahari begitu panas, maka kemungkinan besar akan terjadinya hujan, baik di kecil menyatu dan ada Yang mana, Pak? yang menyebabkan menyebab adanya angin udara yang menyebabkan tiupan yang akan membantu awan-awan bergerak ke tempat yang lain. Pergerakan angin memberikan pengaruh besar terhadap awan sehingga membuat terhadap awan. sehingga membuat ya. Nah, perhatikan. Sehingga membuat apa? Nggak tahu apa itu. Awan kecil menyatu, yang kecil kemudian membentuk dan kemudian mengalir lagi ke sungai. Dari sungai ini lagi, ya, bermuara ke laut. Dari Berarti laut betul, Pak. ada penguapan lagi. Nah, ini namanya sirkulasi, urutan proses terjadinya hujan. Ya, perhatikan baik. Di awan ini ada jutaan air, ya, yang siap turun ini. Nah, setelah itu kemudian terjadinya hujan di daerah pegunungan sampai lagi mengalir ke laut. Nah, terus jadi air itu biar terjadinya proses hujan air itu tetap berada di permukaan bumi, maka pembuangan airnya itu perlunya adanya sumur resapan untuk menampung air dan sebagainya. Nah, ya, kemudian perhatikan. untuk hewan, Pak. Ya, untuk minum untuk hewan. Ya, apalagi Sumber makanan untuk hewan. Nah, sebagai sumber makanan untuk hewan. Nah, perhatikan semuanya, ya. Kalian akan melihat sebuah kehidupan yang tanpa hujan, di mana kalian sering lihat misalnya di daerah yang tandus. Ketika musim kemarau, seluruh tanaman yang ada di sekitarnya akan apa? Ketika musim kemarau, banyak orang-orang di sekitar pedesaan yang sulit kekurangan air. Dia mencari air-air yang sekiranya tidak layak diminum, ya, kemudian diolah, ya, untuk bisa diminum. Karena apa? Karena kekurangan air. Maka hujan adalah bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kalian syukuri untuk turun ini. Nah, itu adalah langkah yang terbaik ketika melihat hujan lebat dan sebagainya. Kalian pertama bersyukur, yang kedua berlindung. Nah, anak-anakku, kita kemarin, ya, kita lihat di sini bagaimanakah kita bisa mengenal, ya. Misalnya jam 7 kita itu hujan mulai pukul jam 7. 2 jam. 2 jam, Pak. 2 jam. Bukan dulu, pukul 9 aja dulu. Jangan pakai 10 ini. Pukul 9. Berapa lama terjadinya hujan? 2 jam. 2 jam. 7, 8, 9 ya. Nah, sekarang saat itu hujan turun dengan derasnya. Itu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15. Ya, 7.15 pagi dan berhenti pukul 9.10. Ya, pukul 9 lewat 10 menit. Berapa lama hujan turun? 1 jam 55 menit, Pak. Apa? 1 jam jam Menit, Pak. 55 menit. Oke, lihat sini, perhatikan. Ya. Dari pukul 7.15 ke pukul 8.45. Ya, 45 menit nih cara menghitungnya. Perhatikan. Kemudian dari pukul 8 ke pukul 9.10 itu 1 jam 10 menit. Berarti menitnya kita hitung 45 tambah 10 berapa? 45 tambah 10? 55. 1 jam 55 menit.
Kalau ada yang tanya, Pak, Ada. 2 jam kurang 5 menit, 2 jam kurang 5 menit, betul nggak? Kalau ada yang jawab seperti itu. Betul. 2 jam kurang 5 Betul, menit. Pak. Betul, Pak. Betul. Betul. Tapi yang bakunya 1 jam 55 menit. Ini kan sisa ini. Sisa 1 ya. Ini 8 kurang 7 1. Jadi 1 jam 55 menit. Ya, perhatikan. Nah, seperti ini langkahnya tuh. Tadi Bapak. Ya. Tadi Bapak bilang 60 menit ditambah 10 jadi 70 menit. 70 dikurang 15. Ya. Nah, masih ingat kalian satuan waktu? Detik. Detik. Pinter. Nah, lihat sini. Oke, siap-siap nih ya. Paham? Sampai sini udah paham lihat satuan waktunya? Paham, Pak. Nah, cara menghitung waktu dengan menggunakan Jarum. jarum jam. Jarum pendek berputar penuh setiap 12 jam. Nih, hitungannya nih ya. Kita memakai 12 jam. Kalau memakai 24 jam, maka ini kita ganti menjadi pukul 24. Ini pukul 3 ya. Pukul 23, ini malam. Nah, lihat, jarum panjang berputar penuh setiap 1 jam. Jadi ketika 1 jam, jarum panjang mutar ya. Jarum harus berputar penuh dengan setiap 1 menit. Nah, kalau ini nanti ada jarum yang berputar itu dihitung dengan detiknya, ya. Kalau jarum panjang ini setiap menit dia melangkah, dan seterusnya. Nanti jarum pendeknya ini, ya, setiap 60 menit jarum panjang ini maka bergeser jadi 1 jam. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang satuan waktu? Sudah paham? Insya Allah paham, Pak. Ya, oke. Ya, kemudian kita akan lihat. Oke. Perhatikan latihan berikut. Nah, nanti kalian siap ya. Nah, hujan turun, lama hujan 50 menit. Maka pukul berapa hujan berhenti? Pukul 6.30, Pak. 6.30. Ya. Pukul 6.30, pukul 6.20 menit. Ya, kalau pukul 6.30, 5.30 sampai 6.30 itu ini sudah lewat dari 50 menit ya. Nah, oke, ditulis dulu, ditulis. Soalnya, Pak. Ya, tulis soalnya. Nanti Bapak tanya persatu. Good morning, nasional. Sudah? Sudah. 4 soal aja. Nanti di akhir ini Bapak akan tanya satu persatu. Sudah ya? Sabar, Pak. Nah, anak-anakku, hujan itu adalah bagian dari anugerah yang harus kita syukuri. Nah, agar hujan itu menjadi sebuah anugerah, maka kita harus
menjaga lingkungan sekitar kita. Ya. Nah, agar air hujan yang turun itu tidak membahayakan kita, maka kalian pun sebagai warga masyarakat harus menjaga tanggung jawab terhadap lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, pertanyaan Pak Guru, ya, Ya, Pak. untuk menghindari banjir di lingkungan rumah kalian, apa yang harus kalian lakukan? Untuk menghindari banjir di rumah kita. Di lingkungan rumah kalian kebetulan tidak terjadi tidak banjir. Kalian berada di lingkungan yang datarannya tinggi. Sementara ada teman kamu berada di rumahnya berdekatan dengan sungai misalnya, atau di dataran rendah sehingga rawan banjir. Ketika melihat teman kamu rumahnya kebanjiran, apa yang harus kalian lakukan? Membantunya. Ya, membantunya. Membantunya. Dengan cara apa? Membersihkan lingkungannya. Lingkungannya. Kalau rumahnya kebetulan banjir sampai menghanyutkan harta bendanya, maka kalian pun harus membantu. Kasih baju. Dengan memberikan baju, lari takut terlambat. Tiba-tiba dia terpleset karena lantainya basah. Kemudian tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Nah, Udin terlihat seperti menahan rasa sakit di kakinya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu saat itu berada melihat kejadian itu? Ya, silakan Bapak tanya. Ya, Julfian. Julfian, apa yang kamu lakukan melihat kejadian yang Udin rasakan? Membantunya. Membantunya dengan membantu apa coba? Membersihkan sepatunya yang kotor. Ya, kata Josian membersihkan sepatu yang kotor, bagus. Kemudian Ragil, coba Ragil. Membersihkan. Apalagi itu teman dekat kita. Maka kalau ada teman kita dapat musibah, di saat itulah kita harus bisa membantunya sesuai dengan kemampuannya. Nah, lihat sini. Kalau misalnya Pak Guru berada melihat kejadian itu, pertama Pak Guru langsung menghampiri Udin. Ya, kalau Udin itu tidak sempat berdiri, Bapak ajak untuk berdiri, kemudian duduk sejenak, kemudian Bapak setelah Udin itu duduk, kemudian Bapak ambil buku-bukunya yang berserakan. Ya, setelah buku-buku berserakan itu Bapak serahkan ke Udin, Bapak harus memberikan suatu nasihat. Udin, kamu itu mau kemana sih buru-buru? Ya, lantai basah kamu lari dengan secepat itu, maka dengan tanpa kamu sadari, maka kamu pun bisa tergelincir. Karena apa? Karena lantai yang kamu injak itu licin. Bila lantai licin, maka hindarilah jalan dengan cepat-cepat, pelan-pelan dan sebagainya. Nah, inilah pertama kita tolong, kemudian kita beri nasihat agar Udin tidak mengulangi perbuatan tersebut. Oke. Lihat sini. Setiap anak mempunyai pengalaman. Ya, pengalaman yang berkesan. Ya, baik itu saat musim hujan atau saat misalnya rumah kamu ketika musim hujan bocor, atau kamu sedang melihat teman-teman kamu bermain lari-larian saat hujan-hujanan. Nah, ini adalah sebuah pengalaman yang tidak pernah kamu lupakan. Nah, pernahkah kalian punya pengalaman yang berkesan? Tidak, Pak. Tidak punya pengalaman berkesan. Tidak, Pak. Pengalaman berkesan itu macam-macam ya. Ada pengalaman berkesan karena dikejar-kejar oleh seekor anjing, atau pengalaman
pengalaman berkesan karena ditakut-takuti teman, kemudian kalian jatuh, atau pengalaman berkesan saat kalian mendapatkan hadiah ulang tahun dari orang tua kalian. Jadi pengalaman berkesan itu bisa yang manis, bisa yang tidak manis. Nah, Buruk. bisa yang negatif, bisa yang positif. Coba Nggak ada yang berkesan, Pak. nggak ada yang berkesan. Selama kamu dari kelas 1 sampai kelas 5 nggak ada yang berkesan. Ini Pernah sih berkesan, tapi pahit. ya apa coba? Dikasih kecoa. Dikasih kecoa. Masih inget ya, gue masih dendam sampai sekarang. Awas, siapa itu? Siapa kamu? Makanya pengalaman berkesan itu ada pengalaman yang tidak pernah kalian lupakan, baik itu yang negatif maupun yang positif. Biasanya anak, aduh saya sangat berkesan tuh Pak, waktu masih kecil saya dikejar sama teman saya di kecoa, hampir saya jatuh ke lubang semut Pak. Nah, ya. Oke, Bapak tanya lagi sekarang sama selain Satria. Jerung, Pak. Ya, siapa? Raja. Ya Sadam. Kau punya pengalaman berkesan Sadam? Gak ada. Kagak ada, Pak. Kagak ada. Hah? Nggak Nggak ada. Dari kamu dari kelas 1 sampai kelas 5? Iya. Waktu mengaji dengan teman. Ada Pak, saya Pak. Ya, coba apa? Pertama ini terjadi proses penguapan, kemudian proses Awal mendung dan ini hujan. terjadinya perubahan menjadi cair air hujan. Ya, nanti kita lihat bagiannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dibaca coba si nomor 3. Sadam. Saat pelajaran yang bunga, tiba-tiba Tiba-tiba Edo berubah menjadi panik karena dia tidak menemukan pensil Mau dibaca ini dah. Yang Rizky nomor 3. saat kita mau Saat pelajaran Pelajaran akan dimulai, tiba-tiba muka Eda berubah menjadi panik karena dia tidak menemukan pensil yang akan digunakan untuk menulis. Apa yang akan kamu lakukan untuk menolong Edo? nah, meminjam pensilnya Pak. apa? Meminjam pensil ke Edo. Meminjamkannya, apalagi coba? Membantunya. Edo untuk sementara dengan untuk sementara Edo meminjam pensil ke temannya. Nah, kalau kamu misalnya ingin menolong Edo, tiba-tiba kamu emang punya pensilnya cuma 1, apa yang kamu lakukan? Membantu menolongnya untuk mencari pensilnya, Pak. Ya, bagus. Tidak perlu pensil yang digunakan atau kalau nyari membantu pensil nggak Edo untuk atau meminjamkan temannya untuk bisa menolong Edo. Ya. Misalnya Jopian pupanya pensilnya hilang, jatuh entah kemana. Kemudian Jopian ini bingung nih, akhirnya Rafa bilang, pinjam aja sama si Satria. Satria punya pensil untuk siapa? Untuk Jopian. Nah, berarti kamu adalah langkah baik untuk menolong teman dengan cara meminta teman yang lain untuk menolongnya. Sekalipun kamu tidak punya pensil saat itu. Nah, nomor 4 dibaca Satria. Saat kita mengetahui salah satu teman kita terkena musibah banjir, apa yang akan kamu lakukan? Mendonasi. Ya, mendonasi. Apalagi? Mengasih baju. Dipakai. Ya, menyumbang pakaian layak pakai. Ya. Terus apa lagi? Membeli tempat tidur. Ya. Terus Tidak kalau dibantu. ya apa yang kamu lakukan itu bagus semuanya. Yang kedua ada lagi, saat itu kamu berpikir kita galang dana yuk untuk teman-teman kita, teman kita berikan sumbangan berupa dana. Nah, nanti dana tersebut kamu dari hasil uang jajan teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu yang terkena banjir. Itu bagian dari langkah mulia untuk menjadi anak yang terbaik. Ya. Jadi jangan pernah ada hati ketika teman susah kamu tertawa, ketika teman senang kamu menangis. Tidak boleh. Ya.
Nah, nanti matematikanya, perhatikan. Dibaca Rafa. Lani akan pergi beribu ke rumah neneknya. Jika Lani pergi pukul 8.00 dan tiba di rumah neneknya pukul 0.15. Berapakah lama waktu perjalanan dari rumah menuju rumah nenek? Jika Lani pergi pukul berapa? 8. 8. Nah, berarti pukul berapa? 9.15. 9.15. Pintar. Oke. Nah, perhatikan semuanya. Ya. Bapak minta sama kalian itu sangat biasa ya. Ini ulang materi. Jadi kalian yang Bapak inginkan adalah kalian saling tolong menolong, baik kepada sesama maupun pada orang-orang di sekitar kalian. Coba pertanyaan Pak Guru, pelajaran apa hari ini yang kita lakukan, yang kalian dapatkan? Itu hujan. Ya, terjadi proses hujan. Hujan. Gitu kata-katanya. Untuk menanam edo. Apa? Yaitu dengan cara kita menanamkan rasa tolong menolong di lingkungan kalian. Ya, ketika kalian belajar bagaimana terjadinya hujan, yang kedua kalian dibangunkan rasa sifat tolong menolongnya. Nah, kemudian kalian setelah itu apa? Setelah ada apa lagi yang kalian sama teman matematika. Pak, coba. Jam. Jam, Pak. Nah, Perajaan jam. Ya. Kalian diajak untuk membangkitkan lagi kesan-kesan yang menarik. Kesannya apa? Pengalaman yang berkesan. Pengalaman ya. Ya. Apa itu pengalaman berkesan? Pengalaman yang buat coba. Apa yang maksud dengan pengalaman berkesan? Kalau diingat yang benar-benar diingat di Ya, pengalaman berkesan adalah sebuah pengalaman yang masih tersimpan di dalam benak kalian dan itu mempunyai sebuah pengalaman yang menarik yang bisa menjadi cerita terindah buat kalian, baik itu yang negatif, misalnya dikejar-kejar seekor anjing, atau ketika kalian jatuh di sekolah, ya ditertawakan oleh teman. Nah, itu ada pengalaman yang berkesan. Sekalipun itu hal yang positif. Pengalaman yang berkesan adalah saat bisa membantu orang lain dalam kesusahan. Ketika ada menyeberang jalan, kemudian kalian berusaha untuk menolongnya. Dan itu menjadi pengalaman yang menarik buat kalian, pengalaman berkesan. Nah, itu Bapak minta soal yang tadi matematika dikirim ya Pak Guru, dan sebelum kegiatan pembelajaran ini kita tutup, yang perlu Bapak pesankan pada kalian adalah satu, dengarkan. Sekarang adalah kondisi alam yang sangat ekstrim. Kadang hujan, ya, kadang terik dan sebagainya. Ditambah lagi saudara-saudara kita di daerah Jawa Timur. Ya, gunung meletus. Untuk itu jangan pernah kalian keluar rumah tanpa seizin orang tua. Jangan, ada teman-teman ngajak main untuk jauh-jauh, ya minta izin dulu sama orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, jangan dilakukan. Ya, berbuat baiklah kepada keluarga kalian, adik, kakak, nggak boleh berantem dan sebagainya. Dan tetap semangat. Nanti hari Rabu kita akan kembali lagi ke kegiatan PTM. Rabu PTM, Pak. Ya, kita berdoa dipimpin oleh Rafa Dina. Ya. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses selalu. Kita berdoa dulu ya. Udah berdoa belum tadi ya? Oke. Belum. Oke, Bapak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke. Terima kasih. Kebersamaannya. Jangan lupa besok kita ketemu lagi hari Selasa ya. Bapak berharap pada kalian tetap semangat dan terima kasih atas kebersamaannya. Salam sama bunda kalian, tetap jaga kesehatan. Ya, kita tutup dengan kameranya. Coba dibuka dulu kameranya. Mau difoto. Ya, kamera dibuka, Ratu Wina, ya. Oke. Ya, Sadam, mana ininya, gambarnya mau difoto? 3, 1, 2, 3. Itu mundur ya. 1, terus bentar. 1, 2, 3. Oke, tangannya di geningan semuanya. Peace. Oke, sukses. Tanam utamanya. Dadah, Pak. Nah, Dadah, Assalamualaikum. taruh ya. Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Pak, ini tugas